Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu konsep di dalam ilmu biomedis, yaitu biolistrik. Artinya yang mana biolistrik ini adalah bagian daripada fisika medisnya. Ketika kita membahas tentang biolistrik, dasar konsepnya adalah kelistrikan. Apakah itu listrik arus searah atau apakah itu listrik arus bolak-balik? Apakah itu listrik statis dan apakah itu listrik dinamis? Ketika konsep kelistrikan ini digabungkannya dengan yang namanya bio, maka yang kita bicarakan adalah bagaimana aplikasi daripada kelistrikan dalam bidang kesehatan, khususnya pada tubuh, pada makhluk hidup. Pada makhluk hidup seperti apa? Makhluk khususnya adalah pada manusia. Sebelum kita masuk pada bagaimana penerapan listrik dalam bidang kesehatan, kita lihat dulu konsep dasar daripada kelistrikan. Mungkin Bapak Ibu dan juga adik-adik semua pernah melihat atau pernah mencoba salah satu alat yang dinamakan sebagai pandegraf. Alatnya seperti ini, ya. Alatnya seperti ini. Ketika alat ini dihidupkan, dan ketika tubuh kita tersentuh oleh namanya pandegraf ini, maka kita lihat ada suatu fenomena yang terjadi. Fenomenanya adalah rambut berdiri. Kenapa ini terjadi? Di dalam konsep kelistrikan itu ada namanya listrik statis dan juga listrik dinamis. Nah, apa itu listrik statis? Oke, saya jelaskan terlebih dahulu sejarah kelistrikan. Kalau kita lihat dari beberapa sumber itu mengatakan bahwa fenomena kelistrikan itu pertama kali ditemukan oleh seorang filsuf yang bernama Thales. Thales secara tidak sengaja mengosokkan sebuah batu yang disebut sebagai batu ambar. Nah, batu ambar digosokkan oleh Thales dengan sebuah kain. Ada beberapa buku mengatakan bahwa bulu-bulu unggas di sekitar daripada Thales itu menempel. Ada juga yang mengatakan bahwa jerami yang nempel daripada batu ambar tersebut. Terserah apa yang menempel, tetapi yang kita bicarakan di sini bahwa ada suatu fenomena yang terjadi. Fenomena tersebut adalah disebut sebagai fenomena listrik statis. Nah, listrik statis itu apa? Listrik statis itu merupakan salah satu ilmu kelistrikan yang membahas tentang bagaimana adanya gejala kelistrikan yang muncul di mana dalam keadaan muatan itu dalam keadaan diam. Kok bisa muatan diam itu dapat dikatakan ada fenomena kelistrikan? Fenomena kelistrikan yang muncul pada muatan yang diam itu diakibatkan oleh adanya suatu keadaan di mana suatu benda itu mengalami kekurangan atau kelebihan daripada elektron. Ketika suatu benda mengalami kelebihan atau kekurangan daripada elektron, maka benda tersebut dapat dikatakan sebagai atau dalam keadaan bermuatan listrik. Buktinya apa? Misalnya kita menggosokkan sebuah balon dengan kain, setelah digosokkan kita dekatkan kertas bisa nempel, dan juga balon juga bisa menempel pada dinding. Ya, itu adalah konsep dasar daripada listrik statis. Kenapa bisa menempel? Ada namanya gaya kolom, ada namanya medan listrik dan sebagainya. Selanjutnya, persamaan dasar daripada kelistrikan itu, yang pertama ada yang namanya arus listrik. Arus listrik itu apa? Arus listrik adalah banyaknya muatan listrik yang mengalir pada suatu penghantar, yang mana itu dapat dirumuskan sebagai I sama dengan dq per dt, atau selisih jumlah muatan yang mengalir pada suatu penghantar listrik setiap satuan waktu. Ya, itu maksud daripada arus listrik. Yang kedua adalah ada beda potensial. Suatu arus atau muatan bisa mengalir diakibatkan oleh adanya beda potensial. Potensial listrik itu sumbernya apa? Ada namanya sumber tegangan atau sumber beda potensial, misalnya baterai, aki, dan sebagainya. Beda potensial ini
didefinisikan sebagai perbedaan jumlah muatan listrik antara dua buah penghantar. Dirumuskan sebagai delta V sama dengan V2 dikurang V1. Ini adalah persamaan atau definisi daripada beda potensial. Yang ketiga ada lagi namanya hambatan listrik. Hambatan listrik ini merupakan setiap listrik itu dapat mengalir, ada wadah tempat mengalirnya, misalnya kabel ataupun tubuh kita. Tubuh kita itu mengandung yang namanya hambatan. Makanya ada namanya hambatan listrik. Oh ya. Nah, sebenarnya besarnya hambatan listrik itu dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama adalah ada yang dinamakan sebagai luas penampang daripada tempat arus itu mengalir. Misalnya kabel, panjang kabel. Kalau kita berbicara kabel ya. Nah, selanjutnya besar hambatan juga dipengaruhi oleh jenis bahan yang digunakan. Antara kabel yang terbuat dari tembaga, besi dan sebagainya akan memiliki hambatan yang berbeda. Nah, hubungan antara arus, tegangan, dan hambatan itu disebut sebagai hukum Ohm. Dirumuskan sebagai V sama dengan I dan R. Apa maksudnya? Ini maksudnya adalah ketika ada suatu sumber tegangan, apakah baterai dan sebagainya, atau pelet dari PLN, maka akan ada arus yang mengalir. Syaratnya apa arus mengalir? Ada tempat wadahnya mengalir. Itulah yang disebut sebagai hambatan. Nah, itulah yang disebut sebagai hambatan listrik. Selanjutnya ada lagi yang namanya daya listrik. Nah, daya listrik ini apa? Mungkin kita sering melihat bahwa misalnya kita menggunakan ada bola lampu, itu ada tulisan 100 watt, 10 watt, 5 watt. Itu adalah daya. Watt adalah daya. Daya itu adalah ukuran cepat lambat energi listrik. Nah, untuk diubah menjadi energi lain. Jadi ukuran cepat lambatnya energi listrik untuk diubah menjadi energi lain. Ada beberapa rumus daripada daya. Yang pertama, daya dirumuskan sebagai V sama dengan V kali I, atau V sama dengan I kuadrat dikali R. Nah, ya. Atau V sama dengan P kuadrat per R. Yang mana pada dasarnya daya itu juga menjelaskan tentang hubungan antara tegangan, kolaborasi antara tegangan, hambatan, dan juga arus listrik. Selanjutnya ada lagi yang namanya konsep arus, tegangan, hambatan. Jika diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari, ada rangkaian yang dibuat sehingga misalnya lampu bisa menyala, alat elektronika bisa hidup, bisa terbentuknya, bisa kita buat alat-alat kesehatan seperti alat kejut jantung, alat untuk terapi epilepsi dan sebagainya. Pada dasarnya alat-alat tersebut bisa hidup, bisa menghasilkan kelistrikan dan sebagainya, itu akibat daripada adanya rangkaian listrik. Rangkaian listrik itu ada dua. Ada yang disebut sebagai rangkaian seri, ada yang disebut sebagai rangkaian paralel. Ya, ketika rangkaian seri dan rangkaian paralel dihubungkan, maka disebut sebagai atau disatukan disebut sebagai rangkaian campuran. Apa bedanya? Jika dilihat dari bentuk rangkaiannya, rangkaian seri itu disusun secara berurutan, sedangkan rangkaian paralel itu disusun memiliki suatu percabangan. Nah, ketika kita menghubungkan suatu alat, misalnya alat kesehatan, antara satu titik ke titik lain, maka apabila kabel kita putuskan, maka kalau kita menggunakan konsep rangkaian seri, maka semuanya akan mati. Tetapi pada rangkaian paralel itu tidak. Apabila salah satu kita putuskan, misalnya satu lampu sama dengan halnya dengan rangkaian listrik di rumah kita, maka apabila stop kontak satu kita hidupkan, maka lampu A hidup, lampu B hidup. Itu pada dasarnya adalah menggunakan gabungan antara seri dan paralel. Ya, apa beda rangkaian seri dan paralel? Jika dilihat dari arus yang mengalir pada rangkaian seri pada setiap titik adalah sama. Sedangkan tegangan pada setiap hambatan adalah berbeda tergantung daripada besarnya hambatan. Sedangkan rangkaian paralel, arus itu dibagi seperti apa? Dibagi setiap percabangan. Ya, sedangkan tegangan pada setiap percabangan adalah sama. Itu bedanya. Nah, ini adalah rangkaian gabungan antara seri dan juga paralel. Kenapa gabungan? Kita bisa lihat
hambatan 1, hambatan 3, hambatan 2 ini Sri. Ya. Hambatan 2, hambatan 1, 3 ini Sri. Tetapi ketiga ini paralel terhadap hambatan 4. Gitu. Ya. Hambatan 4 paralel terhadap hambatan 6. Nah, jadi ini adalah gabungan Sri dan paralel. Nah, ini kita masuk ke intinya. Intinya yaitu di yang biomedisnya. Bagaimana kelistrikan pada tubuh. Ya, pada dasarnya penerapan kelistrikan di dalam tubuh manusia itu banyak. Salah satunya ada yang dinamakan sebagai alat yang dibuat seperti alat kejut jantung. Nah, ada namanya terapi epilepsi dan sebagainya. Alat kejut jantung biasanya digunakan untuk orang yang sedang koma atau yang sedang ya dalam bahasa sederhananya adalah sedang koma. Nah, dengan dengan voltase tertentu, dengan beberapa joule, maka diberilah kejut jantung. Tujuannya apa? Untuk mengembalikan irama daripada jantung. Nah, di dalam kelistrikan tubuh, di dalam kelistrikan tubuh, biolistrik itu merupakan fenomena kelistrikan dalam jaringan sel. Jadi pada dasarnya di dalam sel kita itu ada kelistrikan. Kenapa dikatakan ada kelistrikan? Karena sel itu menghasilkan potensial listrik. Potensial listrik artinya apa? Sel itu menghasilkan adanya sumber daripada munculnya kelistrikan. Itukah potensial. Yang mana potensial di dalam sel itu berupa lapisan tipis. Yang mana bagian luarnya bermuatan positif, sedangkan bagian dalamnya adalah muatan negatif. Kita perlu ingat bahwa di dalam setiap benda itu ada muatan positif dan juga muatan negatif. Ya, yang mengalir adalah muatan negatif. Nah, kelistrikan di dalam tubuh itu dapat diamati dan juga dapat diukur, ya, khususnya dalam sistem saraf dan juga sistem otot. Ada beberapa penyakit, ya, pada tubuh yang menggunakan terapi kelistrikan. Misalnya ada namanya ada namanya bal palsi. Bal palsi adalah kerusakan pada jaringan khususnya jaringan muka. Atau ada gangguan pada jaringan muka. Salah satu terapi yang digunakan adalah terapi listrik. Tetapi dengan menggunakan suatu voltase tertentu, apakah dalam bentuk joule ataupun dalam bentuk voltex. Pada dasarnya sistem saraf pada manusia itu kan berfungsi sedemikian rupa sehingga memungkinkan terjalin komunikasi dan juga refleksi di dalam tubuh. Baik refleksi antar jaringan tubuh, juga jaringan saraf itu berfungsi untuk mengaktifkan kesadaran atau menjaga kesadaran dan juga untuk mengontrol organ tubuh. Pada dasarnya, di dalam sistem saraf, informasi yang dikirim pada seluruh organ tubuh itu dikirim dalam bentuk sinyal. Sinyal apa? Sinyal ini sama halnya dengan sinyal listrik. Sinyal listrik yang jika di dalam bidang kelistrikan umum, sinyal listrik yang dialirkan adalah muatan. Sedangkan di dalam bidang sistem saraf manusia, itu sinyal listrik dikirim dalam susunan saraf yang disebut sebagai neuron. Mungkin paling sering, orang kesehatan paling sering menyebutkan namanya neuron. Neuron ini adalah sinyal listrik yang dikirim dalam suatu sistem saraf pusat. Nah, di dalam sistem saraf mungkin Bapak Ibu yang bidang kesehatan sangat paham bahwa ada dendrit, ada stimulus, ada nukleus, ada akson, ada ada bagian transmisinya, ya, ada impulsnya yang pada dasarnya adalah merupakan skema pengiriman daripada sinyal listrik di dalam tubuh manusia, yaitu melalui yang namanya sistem saraf. Ya. Nah, di dalam sistem saraf manusia atau makhluk hidup, sinyal listrik yang dikirim ke sistem pusat yang disebut sebagai neuron itu ada 3 jenis neuron. Ada neuron sensorik, ada neuron motorik, dan juga ada interneuron. Yaitu tujuannya adalah semuanya neuron-neuron ini kan mengaktifkan atau menjaga tubuh, ya. Nah, muatan-muatan neuron di dalam listrik itu arusnya mengalir itu merupakan muatan di dalam
tubuh, sinyal yang dihantarkan juga berupa dapat dikatakan sebagai muatan, yaitu muatan neuron. Muatan neuron itu apa? Muatan neuron adalah positif. Dalam muatan itu ada muatan negatif, ada muatan positif. Nah, muatan neuron adalah positif, sedangkan pada bagian dalam membran itu bermuatan negatif. Efek adanya beda potensial muatan di dalam sistem saraf manusia, ya, khususnya di dalam sel, itu menyebabkan muatan-muatan yang ada di dalam tubuh itu bisa dikirim sinyalnya. Dikatakan dalam beberapa sumbernya mengatakan bahwa saat kita sedang istirahat atau rehat, beda potensial neuron di dalam tubuh itu sekitar 60 sampai 90 mikrovolt. Nah, selanjutnya ada lagi namanya, bagaimana sih macam-macam sistem saraf? Ada sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat ini kan terdiri dari otak, modula, spinalis, dan saraf perifer. Semuanya di sini juga tempat wadah sinyal listrik, baik itu positif negatif yang itu dialirkan. Ya. Ada lagi namanya saraf perifer. Saraf perifer itu kan terdiri dari dua. Ada yang namanya eferen, mengirim informasi ke otak. Jadi informasi yang dikirim di dalam tubuh sebenarnya ke otak, dan ketika otak bisa mengolah, itu adalah informasi yang berupa sinyal. Sinyalnya apa? Sinyal di dalam bentuk sinyal listrik. Yaitu ada namanya eferen. Eferen merupakan atau suatu keadaan di mana mengirim informasi ke otak. Ada eferen, yaitu mengirim informasi dari otak ke modula spinalis, yaitu ke otot-otot. Jadi informasi dari otak itu ke otot sehingga otot itu bisa bergerak, gitu. Ada lagi namanya sistem saraf otonom, yaitu mengatur organ dalam tubuh seperti jantung, usus, dan kelenjar secara tidak sadar. Kelistrikan saraf, ya, kelistrikan di saraf. Ada beberapa hal yang mempengaruhi. Yang pertama ada kecepatan impuls serat saraf, yaitu yang mana ketika serat saraf itu berdiameter besar, kemampuan menghantar impuls lebih cepat dari yang berdiameter kecil, ya, lebih cepat. Sama kecepatan impuls serat saraf artinya apa? Kecepatan impuls serat saraf atau kecepatan daripada proses menghantar sinyal saraf itu sama hanya di bidang kelistrikan ada yang namanya hambatan. Hambatan itu dipengaruhi oleh apa? Oleh tempat wadah arus itu mengalir. Serat saraf ada dua tipe, ada bermenyelin, ada lagi artinya apa? Banyak terdapat pada bermenyelin ini banyak terdapat pada manusia. Suatu insulator yang baik kemampuan mengalir listrik sangat rendah. Yang baik, tapi dia insulator yang baik, yaitu penghambat listrik yang baik, tetapi yang menyebabkan apa? Kemampuan kita untuk menghantar listrik di dalam tubuh itu menjadi rendah. Itu disebut sebagai bermenyelin. Ya. Nah, ada beberapa keadaan ketika tidak adanya hemilin, akson tanpa hemilin diameter 1 mm, kecepatan daripada arus itu mengalir atau sinyal itu mengalir 20 sampai 50 meter per sekon. Ya, kalau diameternya 1 mikrometer, kecepatannya itu sampai pada 100 meter per sekon. Ya. Ini beberapa informasi yang dapat saya berikan terkait dengan konsep kelistrikan dalam bidang biomedis. Lebih banyak sekali informasi-informasi yang dapat kita cari di dunia maya, di Google dan sebagainya, yang menjelaskan tentang bagaimana konsep kelistrikan bisa diterapkan di dalam bidang kesehatan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Terima kasih banyak. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.